Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama saya di pertemuan kita yang kedua tentang materi pajak di KD 3.7. Namun sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa berdasarkan keyakinan kita masing-masing. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi yang kedua tentang bagaimana sih kita akan menghitung pajak bumi dan bangunan. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini hanya satu, yaitu kalian diharapkan mampu menguasai dan mengaplikasikan bagaimana sih cara menghitung pajak bumi dan bangunan untuk kemudian kalian terapkan di bangunan dan tanah yang kalian tempati. Oke, kita langsung saja ke materi. Apa itu pajak bumi dan bangunan? Pajak bumi dan bangunan itu adalah pajak yang dikenakan atas bumi atau tanah dan bangunan atau gedung yang ditempati, baik itu untuk usaha maupun secara pribadi. Nah, cara menentukan pajak bumi dan bangunan ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Ya, subjek yang menjadi PBB adalah mempunyai hak atas bumi dan bangunan, artinya seseorang yang memiliki tanah dan bangunannya, kemudian yang memiliki bangunan saja, atau yang menguasai bangunan, atau memperoleh manfaat-manfaat atas bangunan tersebut. Objek yang tidak dikenakan PBB ini kita bagi menjadi 4 ya. Yang pertama adalah digunakan untuk melayani kepentingan umum, misalnya tempat ibadah, masjid, itu tidak dikenakan PBB. Kemudian misalnya tempat-tempat sosial, rumah sakit, bidang kesehatan pendidikan, bidang kebudayaan nasional, itu yang tidak mengeruk keuntungan itu tidak dikenakan PBB. Yang kedua misalnya kuburan, ya, tanah wakaf, purbakala, kemudian sejenisnya, suaka marga satwa, hutan wisata dan taman-taman nasional itu tidak dikenakan PBB. Kemudian ada lagi gedung perwakilan diplomatik, dan yang terakhir ada badan atau perwakilan organisasi internasional yang berhubungan dengan Menteri Keuangan, tidak boleh dikenakan PBB. Nah, apa sih tarif PBB atau bagaimana sih tarif PBB? Kalau kita kemarin sudah membahas di pertemuan pertama tentang tarif PPH atau pajak penghasilan, yaitu ada 5%, 15%, 25%, dan 30% dari tiap-tiap penghasilan. Nah, untuk menghitung tarif PBB itu hanya 2 ya patokannya. Yang pertama yaitu apabila NJOPKP. Apa itu NJOPKP? Nilai jual objek kena pajak atas tanah dan bangunannya itu di atas 1 miliar, maka persentasenya adalah 40%. Sedangkan kalau di bawah 1 miliar itu 20%. Atau secara rumus matematisnya bisa kita hitung PBB itu di bawah 1M adalah 20% dikali 0,05%, dari mana 0,05 itu adalah tarif mutlak ya, dikalikan dengan NJOP atau nilai jual objek kena pajak. Dan yang di atas 1M itu tinggal dikalikan lagi 40% dikali 0,05 dikali dengan NJOPKP atau nilai jual objek pajak. Oke, kita langsung saja. Bagaimana sih cara mengaplikasikan rumus PBB ini pada soal? Nah, di sini kalian bisa lihat ada contoh 1 ya. Di situ ada rumah dan ada bangunan. Ingat, kita akan menghitung tentang pajak bumi dan bangunan. Berarti ada tanah dan bangunan. Nah, misalnya Pak Andi mempunyai tanah seluas 100 meter persegi dengan harga jualnya adalah 200.000 per meter perseginya. Dan bangunannya seluas 100 meter persegi dengan nilai jualnya bangunannya 500.000 per meter persegi. Bila NJOPTKP, kalau di pajak penghasilan kita mengenal PTKP, penghasilan tidak kena pajak, di bangunan pun kita mengenal NJOPTKP. Apa itu? Singkatannya dari nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Ya. Itu di daerahnya itu sebesar 10 juta. Jadi di daerah Pak Andi ini tidak boleh 10 juta dimasukkan ke dalam pajaknya Pak Andi. Nah, pertanyaannya berapakah PBB yang harus dibayar oleh Pak Andi tersebut? Maka kita akan menjawab langkah yang pertama. Kita harus menentukan dulu NJOP masing-masing antara tanah dan bangunan. Apa sih itu NJOP? Nilai jualnya, nilai jual objek pajak. Tadi tanahnya Pak Andi itu luasnya 100 meter persegi ya. Kita kalikan dengan 200.000 per meternya. Hasilnya adalah 20 juta. Itu untuk nilai jual tanah Pak Andi. Kemudian yang kedua, bangunannya. Bangunannya itu seluas 100 meter persegi. Tinggal kalian kalikan saja. Luas bangunannya 100 meter persegi dikali dengan harga jual bangunannya per meter persegi, yaitu Rp500.000. Maka total dari nilai jual objek pajak aset Pak Andi, tanah dan bangunannya adalah sebesar 70 juta rupiah.
Nah, berikutnya karena Pak Andi ini di daerah tersebut dikenakan NJOP TKP sebesar 10 juta, maka dikenakan NJOPKP. Apa sih itu NJOPKP? Nilai jual objek pajak kena pajak. Nah, ini adalah hasil selisih dari aset Pak Andi yang tadi NJOP 70 juta dikurangi NJOP TKP yang 10 juta rupiah, maka menghasilkan 60 juta rupiah. Nah, itu NJOP atau nilai jual objek pajak kena pajaknya Pak Andi ya, yang kena PBB-nya Pak Andi itu 60 juta. Kita masukkan, langsung kita hitung PBB-nya Pak Andi. Karena aset Pak Andi ini kurang dari 1M, maka kita menggunakan persentase 20%. Jadi 20% dikalikan 0,05% dikali 60 juta adalah Rp60.000. Atau kalau kalian pusing banyak persen-persennya, kalian tinggal ganti aja persennya dengan angka desimal. Jadi si 20% tadi dikalikan 0,05% itu adalah 0,001 untuk memudahkan. Dikalikan dengan 60 juta, maka hasilnya 60.000. Kapan ini dibayar? 1 tahun sekali. Jadi periode 1 tahun sekali ini Pak Andi harus membayar PBB rumahnya dan tanahnya sebesar Rp60.000. Nah, kita langsung ke latihan yuk. Kalian sambil menyimak video ini boleh menyiapkan kertasnya, bolpennya, screenshot soalnya untuk kemudian kalian uji kemampuan kalian. Nah, di sini di latihan 1, Ibu Ida memiliki sebidang tanah dengan panjang tanah tersebut adalah 25 meter dan lebarnya 10 meter. Di atas tanah tersebut didirikan bangunan dengan panjang 10 meter dan lebarnya 7 meter. Di daerah tersebut harga tanah per meter perseginya adalah Rp2 juta dan bangunannya adalah Rp2.100.000. Apabila tarif PBB-nya 0,2% dan nilai jual objek pajak tidak kena pajaknya sebesar 12 juta, maka pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar Bu Ida adalah pilihannya sebagai berikut. Nah, kira-kira apa ya jawabannya? Silakan kalian hitung dulu. Nah, mari kita bahas bersama jawabannya. Jawabannya adalah seperti biasa kita harus menentukan NJOP tanah dan bangunan terlebih dahulu. Tanah Bu Ida tadi panjangnya 25 meter dan lebarnya adalah 10 meter. Kita hitung luasnya dulu. Luas tanah Bu Ida adalah 25 kali 10 yaitu 250 meter persegi. Dikalikan dengan nilai jual dari tanah Bu Ida sebesar 2 juta per meter persegi. Maka aset Bu Ida NJOP-nya adalah 500 juta untuk tanahnya. Nah, untuk bangunannya, karena luas bangunannya Bu Ida belum ditentukan, hanya panjangnya 10 meter dan lebarnya 7 meter, kita hitung luas dari bangunannya dulu. Luas bangunannya adalah 10 dikalikan 7 sama dengan 70 meter persegi. Dikalikan dengan nilai jual dari bangunannya yaitu Rp2.100.000 per meter perseginya. Maka dihasilkanlah NJOP bangunan Ibu Ida adalah Rp147 juta. Nah, karena di daerah Bu Ida ini memiliki NJOP TKP atau nilai jual objek pajak tidak kena pajaknya sebesar 12 juta, maka diperoleh NJOPKP atau nilai jual objek pajak kena pajak Bu Ida adalah 500 juta ditambah 140 juta dikurangi NJOP TKP sebesar 12 juta. Maka aset semua Bu Ida nih yang dikenakan pajak adalah Rp635 juta. Nah, kalau sudah begitu, berapa PBB Bu Ida yang harus dibayar dalam 1 tahun? Karena aset Bu Ida masih di bawah 1M, maka kita menggunakan rumus 0,2% dikali Rp635.000. Atau kita ubah ke desimal menjadi 0,002 dikali Rp635.000 yaitu sebesar Rp1.270.000. Harus dibayar Bu Ida tiap tahunnya. Jawabannya adalah A. Nah, kita berlatih lagi, satu soal lagi. Di sini ada Bapak Abdul Hakim menempati rumah sendiri dengan luas tanahnya 200 meter persegi. Nilai jual per meter persegi tanahnya itu adalah Rp400.000 dan luas bangunannya sudah ditentukan juga. 100 meter persegi nilai jualnya adalah Rp600.000. Ada pagar nih. Bapak Abdul ini punya pagar yaitu tinggi sepanjang 10 meter, tingginya 1,5 meter. Harga jual dari pagarnya itu adalah Rp200.000.
Nilai jual objek pajak tidak kena pajaknya atau NJOP TKP-nya adalah 12 juta. Bila tarifnya sudah ada ditentukan di soal yaitu 0,1%, maka PBBP2 itu artinya pajak bumi dan bangunan pada pemerintah kota kabupaten terutang Pak Abdul adalah titik-titik. Nah, silakan kalian pilih apakah jawabannya A, B, C, D, atau E. Oke, kalian setelah memotret, mari kita samakan persepsi. Jawabannya seperti biasa, kita harus menghitung dulu NJOP tanah. Tanahnya tadi luasnya adalah 200 meter persegi dikalikan dengan harga jualnya 400.000 menghasilkan 80 juta untuk NJOP tanah Pak Abdul. Kemudian NJOP bangunannya luas bangunan 100 meter persegi dikali nilai jual bangunan 600.000 menghasilkan 60 juta rupiah. Karena Pak Abdul ini rumahnya punya pagar besi yang bagus, maka akan ada harga jualnya. Berapa harga jualnya? Kita hitung dulu nih, luas pagarnya berapa? Tadi panjang pagarnya adalah 10 meter, tingginya adalah 1,5 meter. Itu kalau kita jumlahkan menjadi luasnya menjadi 15 meter. Kita kalikan dengan nilai jualnya yaitu 200.000 menghasilkan 3 juta rupiah. Maka dengan demikian jumlah seluruh NJOP aset Bapak Abdul adalah 143 juta rupiah. Ya. Nah, kita akan sama-sama menghitung berapa sih NJOP KP-nya. NJOP KP-nya adalah 143 juta rupiah, kita kurangi dengan 12 juta yang menjadi NJOP TKP. Nah, barulah PBB-nya kita kalikan. Tadi tarifnya di soal adalah 0,1%. Kita langsung kalikan saja. 0,1% dikalikan dengan 433 juta dikurangi 12 juta, itu NJOP TKP-nya. Hasilnya menjadi 0,001, ini kita ubah ya, si 0,1% itu menjadi desimal. Supaya apa? Supaya kalian ketika menghadapi soal tidak mumet ya. Kalau ada persentase biasanya kalian mengalami kerumitan. Nah, kita ubah menjadi 0,001 dikalikan dengan 131 juta, maka hasilnya 131.000. Itulah PBB yang harus dibayar Bapak Abdul terhadap aset yang dia miliki per tahunnya. Oke, kita tadi sudah membahas bagaimana sih menghitung PBB secara sederhana ya. Nah, sekarang kalau setiap orang itu memiliki harta lebih yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya asetnya tidak hanya satu nih rumahnya, tapi 2, 3 dan seterusnya. Bagaimana sih cara perhitungannya? Yuk mari kita sama-sama bahas. Oke, di sini di contoh 2, Tuan Ponco, seorang pengusaha terkenal, memiliki 2 rumah pada tahun 2007. Objek pertama terletak di Desa Wulingi, Blitar. Diketahui bahwa objek pertama ini NJOP buminya adalah 8 juta dan bangunannya adalah 7.500.000. Sedangkan objek yang kedua NJOP buminya adalah 9 juta dan NJOP bangunannya adalah 6 juta rupiah. Di daerah tersebut dikenakan NJOP TKP sebesar 12 juta rupiah. Pertanyaannya adalah, hitunglah PBB terhutang Bapak Ponco tahun 2007. Bagaimana ya caranya? Pak Ponco punya 2 rumah nih. Oke, kita langsung saja bahas bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Oke, yang pertama kita harus menghitung dulu berapa NJOP KP dari objek yang pertama. Objek yang pertama tadi adalah di Desa Wulingi, Blitar ya. Yaitu NJOP buminya 8 juta rupiah kita masukkan. Lalu NJOP bangunannya adalah 7.500.000 rupiah. Nah, kita jumlahkan. Maka jumlah seluruh NJOP dari objek pertama adalah 15.500.000 rupiah. Nah, setelah itu selesai, kita hitung nih karena beliau memiliki harta lebih, beliau punya aset dari objek yang kedua. Nah, dari objek yang kedua kita pun hitung dengan langkah yang sama. Kita cari NJOP buminya. NJOP buminya di situ sudah ada ya 9 juta rupiah. Dan NJOP bangunannya 6 juta rupiah. Maka total NJOP-nya adalah 15 juta. Kalian bandingkan mana nih yang lebih besar, objek pertama atau objek kedua? Iya, betul sekali, objek pertamalah yang memiliki aset yang terbesar dari keduanya. Nah, maka dasar NJOP perhitungan yang dipakai adalah aset yang pertama karena asetnya terbesar. Bagaimana cara menghitung PBB-nya? Kita langsung saja masukkan tarif PBB di bawah 1M berapa? Ya, betul, 20% dikali 0,05
Jadi kita masukkan 20% dikali 0,05% dikalikan dengan objek yang terkecil, yaitu di objek yang kedua, 15 juta ditambah, nah si aset yang besar tadi di objek yang pertama sebesar 15.500.000 itu harus dikenakan NJOP TKP sebesar 12 juta rupiah. Maka dihasilkan, kita akan ubah dulu nih anak-anak biar kalian gak terlalu mumet banyak persennya. Kita ubah dulu nih 20% dikalikan 0,05% itu kalau didesimalkan nih menjadi 0,001. Dikalikan dengan 15 juta ditambah 15.500.000 dikurangi 12 juta. Apa itu? NJOP-KP-nya, yaitu sebesar 18.500.000 rupiah. Nah, kita kalikan 0,001 dikali 18 juta 500.000 rupiah adalah 18.500 rupiah. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terus gali referensi, jangan puas dengan satu ilmu. Harus terus menggali seperti sabda Rasulullah bahwa ilmu itu harus dicari sampai ke negeri Cina. Terima kasih, jaga selalu kesehatan dan ingat selalu 3 pesan ibu. Salam ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.